Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya ingin menjelaskan bagaimana pembahasan dan penggunaan alat peraga yang sudah saya buat ini, berkaitan dengan bagaimana cara mengukur besar gaya tegangan tali pada sutas tali yang menyangga sebuah beban dan batang yang berkaitan dengan momen gaya. Jadi di sini alat peraga yang saya buat ini ada dua fungsinya. Yang pertama, mengukur besar momen gaya sebuah batang, di mana di sini sudah saya buatkan 3 buah batang. Batang yang pertama dengan 5 titik poros A, B, C, D, dan E. Batang yang kedua di sini ada A, B, C, D, dan batang yang ketiga sama dengan batang yang pertama A, B, C, D, E. Adapun batang 1, 2, dan 3 jarak A, B, C, D, dan E di situ berbeda-beda ya. Nanti kita akan satu persatu berurutan akan dimasukkan ke atau diletakkan di titik poros baut yang sudah dipasang di tiang ini ya, sebagai titik poros. Nah, berkaitan dengan bagaimana cara mengukur besar gaya tegangan tali pada sutas tali yang menyangga beban dan batang, di sini alat peraganya sudah ada batang utama ya. Di sini dengan panjang sekian meter dan massa sekian kilogram atau beratnya sekian newton. Di sini dipasang 2 buah busur derajat berkaitan dengan bagaimana gaya tegangan tali di sini kalau talinya dipasang di ujung dan kalau misalkan talinya dipasang di tengah dengan membentuk sudut tertentu. Nah, berkaitan dengan besar gaya tegangan tali penyangga, alhamdulillahnya berkat alat peraga di sini saya sudah menemukan rumus fisika baru yang logis, matematis, dan praktis. Akan tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana dengan kehidupan sehari-hari berkaitan dengan besar momen gaya, saya akan menunjukkan video berikut ini. Kalau kita pakai kunci yang biasa kayak gini, kadang-kadang tempatnya di dalam kita itu nggak kuat. Maksudnya nggak kuat itu kalau tangan tuh kadang-kadang ini sakit muternya ini karena ininya terlalu pendek. Nah, makanya itu kita belajar menyambung kunci sekarang. Biar ininya makin panjang, otomatis ini dorongannya itu nggak semakin banyak. Jadi coba kalau panjang semakin ringan, gitu gampang. Oke, jadi cara nyambungnya itu gini. Contohnya di baut as roda ya. Gini ya. Kalau gini kan berat, pakai ini enak. Nah, gini. Nah. Baik, setelah kita tadi bersama-sama sudah menyaksikan video yang sudah saya tampilkan yang berkaitan dengan momen gaya yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ketika kita membuka baut dengan menggunakan kunci Inggris. Nah, berkaitan dengan alat peraga dan momen gaya yang akan kita bahas di sini berhubungan dengan kompetensi dasar. Alat peraga yang saya buatkan di sini mengacu pada KD 3.1 dan 4.1, yaitu menerapkan konsep torsi atau momen gaya, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegak, statis dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Dan 4.1 membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan keseimbangan benda tegak. Baik, di sini yang pertama momen gaya ya, dengan alat peraga yang pertama di sini dengan batang ya yang sekian meter. Tetapi di sini kita akan membahas terlebih dahulu apa itu momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi adalah kemampuan suatu gaya dalam menggerakkan sebuah benda ya, yang tergantung dari letak gaya tersebut diberikan terhadap titik poros. Nah, misalkan ketika tadi di video ya, ada seorang anak yang ingin membuka baut dengan mendorongnya di ujung ya, dengan panjang kunci Inggris sekian meter dan mendorong kunci Inggris di tengah dengan letak titik gaya pada titik poros sekian meter. Di situ akan berbeda gaya yang diberikan. Oh, ini berkenaan dengan besar momen gaya. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi besar momen gaya di sini ada 2. Yang pertama, besar gaya yang diberikan atau di sini dengan simbol F force, dan letak gaya yang
diberikan terhadap titik poros atau dengan kata lainnya lengan gaya dengan simbol L ya. Nah, di sini ada aturan dalam perhitungan momen gaya. Yang pertama, jika arah putar gaya searah dengan arah jarum jam, maka nilai gaya positif, dan jika arah putar gaya berlawanan arah jarum jam, berarti nilai gayanya negatif. Apa maksudnya? Misal di sini batang dengan panjang sekian meter ya. Ketika kita menarik ke atas dengan titik poros di A ke atas ya, berarti gaya putar gaya yang diberikan terhadap batang ini membuat bergerak berlawanan arah jarum jam. Maka dari itu nilainya negatif. Kalau misalkan kita tarik ke bawah, berarti batang ini bergerak searah jarum jam. Maka dari itu nilainya adalah positif. Pada sebagian besar buku ada yang menyatakan bahwa searah itu negatif dan berlawanan itu negatif. Akan tetapi saya mengacu pada buku ilmu ya, karya Hari Subagya, edisi revisi 2016. Di sini besar momen gaya berkaitan dengan gaya yang diberikan. Apabila gayanya itu arah putar gayanya searah jarum jam, berarti dia positif. Kalau misalkan berlawanan, dia negatif. Karena kita mengacu pada logika berpikir kita. Nah, di sini rumusnya, karena di sini tadi ada dua faktor, besar gaya dan panjang gaya atau lengan gaya. Di sini untuk mengetahui besar momen gaya adalah torsi sama dengan F dikali L. F adalah gaya, L adalah panjang lengan gaya. Jadi satuannya Newton dan meter. Nah, adapun kalau misalkan gayanya membentuk sudut, misal titik porosnya ada di A, membentuk sudut ya, untuk sudut misalkan 30 derajat, 45 derajat ya, ataupun 60 derajat ya, ataupun ke bawah membentuk sudut ya, untuk sudut 30 derajat, 45 derajat ataupun 60 derajat. Nah, untuk besar momen gaya di sini ini tinggal dikali sin theta. Adapun theta di sini adalah sudut yang dibentuk dari arah putaran gaya yang diberikan. Jadi torsi sama dengan F dikali L dikali sin theta. Nah, bagaimana dengan penerapan menggunakan alat peraga yang saya sudah buatkan ini? Kita akan bahas sekaligus dengan contoh soal berikut ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara penggunaan alat peraga yang sudah saya buat ini berkaitan dengan bagaimana cara mengukur besar momen gaya pada sebuah batang. Nah, di sini sudah saya buatkan contoh soalnya ya. Di sini menentukan besar momen gaya atau torsi pada sebuah batang yang masanya diabaikan. Di sini ada soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3 dengan bervariasi contoh soal ya. Adapun di sini untuk nomor 1 dan soal nomor 2 di sini aplikasi dari video yang sudah kita tampilkan tadi ya, berkaitan dengan seseorang yang akan membuka baut sebuah motor ya dengan menggunakan sebuah kunci Inggris. Nah, di sini kunci Inggrisnya dengan panjang 20 cm. Contohnya ya, ini ada kunci Inggris panjangnya 20 cm dengan titik poros di ujung ya. Kita akan mengukur berapa besar momen gaya kalau si gayanya itu kita dorong di ujung kunci ya. Dan yang kedua di sini sama dengan panjang di nomor 1, di sini panjangnya juga 20 cm. Tapi yang nomor 2 di sini kita dorong di tengah-tengah kunci Inggris tersebut ya, dengan masing-masing gaya sama. Ini 10 Newton dan ini 10 Newton ya. Nah, ingat aturan main dari perhitungan momen gaya. Kalau misalkan arah putar gaya berlawanan arah jarum jam itu negatif, kalau searah jarum jam itu positif. Nah, di sini panjang dari kunci Inggris itu adalah 20 cm. 20 cm dirubah ke
meter, berarti 20 dibagi 100 ya, berarti di sini adalah 0,2 meter dengan besar gaya 10 Newton. Berarti kalau misalkan contohnya ini masih di ujung ya, kita tempelkan titik porosnya di sini, didorong ke bawah di ujung ya dengan besar 10 Newton. Berarti arah putar gaya ini membuat batang ini bergerak searah jarum jam. Berarti dia positif ya. Berarti di sini tinggal torsinya adalah F dikali L. F-nya adalah 10 Newton, L-nya adalah 0,2 meter. 10 dikali 0,2 sama dengan 2 Newton meter. Nah, bagaimana kalau misalkan si orang tadi mendorongnya di tengah-tengah ya, berarti di sini bukan lagi 20 cm, tetapi letak titik gaya yang diberikan di sini tepat di tengah-tengah, berarti panjang lengan gayanya itu adalah setengahnya dari panjang kunci Inggrisnya. Berarti di sini L-nya adalah 10 cm atau 0,1 meter. Berarti besar torsinya adalah F dikali L. Jadi di sini F-nya adalah 10 Newton, L-nya di sini adalah 0,1. Berarti 10 dikali 0,1 sama dengan 1 Newton meter. Nah, antara 2 Newton meter sama 1 Newton meter berarti di sini sudah pasti lebih besar dari lebih besar 2 Newton meter daripada 1 Newton meter. Artinya kalau misalkan kita mendorong di ujung ya, momen gayanya besar. Kalau misalkan kita mendorongnya di tengah, berarti momen gayanya kecil dengan gayanya yang sama, 10 Newton, 10 Newton. Tapi di sini panjangnya 20 cm, tapi di sini letak ketiganya adalah 10 cm. Besar kecilnya momen gaya itu menandakan susah mudahnya kita dalam menggerakkan sebuah benda. Nah, seperti itu. Nah, sekarang berkaitan dengan alat peraga yang saya sudah buat, di mana di sini sudah saya buatkan ada beberapa titik poros ya. Di sini A, B, C, D, E ya. Di sini kita akan mengukur berapa panjang A, B, C, D, dan E ya. Karena ini berkaitan dengan letak titik gaya terhadap titik poros. Di sini masing-masing AB ini adalah 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm ya. Di sini A ditarik ke atas dengan besar 10 Newton. Di C ada juga gaya, tapi ditarik ke bawah dengan besar 20 Newton. Dan di E di sini ada gaya juga yang menarik ke bawah dengan besar 10 Newton, tapi membentuk sudut 30 derajat. Nah, yang pertama di sini tentukan besar momen gaya jika titik poros di A, B titik poros di B, C titik poros di C, dan D titik poros di D, dan E titik poros di E. Yang pertama, ya, untuk titik poros di A berarti torsi A di B ada nggak gayanya? Nggak ada. Di C ada, di D nggak ada, di E ada. Berarti tinggal penjumlahan dari C dan E. Berarti di sini torsi C ditambah torsi E. Nah, berarti gaya pada titik poros A itu kita abaikan. Contohnya, ini di A ya. Titik poros di A, berarti yang bekerja adalah titik poros di C dan titik poros di E. C ditarik ke bawah, berarti batang ini bergerak searah jarum jam. Maka dari itu dia adalah positif ya. F-nya positif berarti 20 Newton. Jarak C terhadap A berarti CB BA 5 cm tambah 5 cm alias 10 cm. Berarti di sini FC dikali LC. Ingat F-nya adalah plus ya. Ditambah sekarang E. E di sini masih titik poros di A. E ditarik ke bawah
Ini batang ini bergerak searah jarum jam. Ingat, tapi di E di sini membentuk sudut 30 derajat. Berarti tinggal dikali sin theta ya. Berarti di sini plus FE dikali LE terhadap A dikali sin theta. Di sini sorry, LCA. Jarak titik gaya terhadap titik poros di A. F-nya adalah 20 cm, 20 Newton. Jarak C terhadap A adalah 10 cm atau 0,1. FE besarnya 10 Newton. Jarak E terhadap A itu adalah 20 cm atau 0,2 dikali sin 30 derajat karena di sini untuk sudut 30 derajat. Berarti 20 dikali 0,1 sama dengan 2 ditambah 10 dikali 0,2 sama dengan 2 dikali sin 30. Sin 30 adalah setengah. Berarti di sini 2 ditambah 2 dikali setengah sama dengan 1. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3 Newton meter. Hasilnya adalah positif. Berarti dia searah jarum jam. Ternyata kalau kita titik porosnya di A ditarik ke bawah di C dan ditarik ke bawah di E, berarti hasil akhir dari momon gaya ini resultanya adalah 3 Newton meter bergerak searah jarum jam. Bagaimana kalau misalkan titik porosnya di B? Kalau misalkan titik porosnya ada di B, berarti gaya-gaya yang bekerja adalah FA ke atas, FC ke bawah, dan FE ke bawah dengan membentuk sudut 30 derajat. Nah, sekarang kalau misalkan di B berarti titik porosnya dipindahin ya, yang tadinya di A kita pindahin ke B. Oke, kita pindahin ke titik poros yang ada di B. Nah, sekarang yang A ditarik ke atas, di mana LAB jarak A terhadap B itu 5 cm. Berarti kalau misalkan titik porosnya di B, A ditarik ke atas, berarti batang ini bergerak searah jarum jam. Maka dari itu FA nilainya plus. Sekarang C jaraknya dari B itu 5 cm, ditarik ke bawah sebesar 20 Newton. Titik porosnya di B, E ditarik ke bawah. Sama, berarti FC pun di sini searah jarum jam, berarti FC adalah plus. Sekarang yang E untuk sudut 30 derajat ya ke bawah dengan besar 10 Newton. Berarti sama ya, batang ini bergerak searah jarum jam. Berarti FA, FC dan FE itu nilainya plus. Sekarang bagaimana besar momen gaya kalau misalkan titik porosnya di B? Berarti sini tinggal menjumlahkan ya, tinggal menjumlahkan torsi B itu sama dengan torsi A ditambah torsi C ditambah torsi E. Ya, berbeda kalau misalkan di sini torsi A penjumlahan dari torsi C sama torsi E. Kenapa? Karena di sini di A di sini adalah titik porosnya, jadi gaya yang bekerja pada titik A itu diabaikan. Sementara di B sama di D itu tidak ada gaya. Nah, sekarang kalau misalkan di titik B berarti gaya yang bekerja pada titik A pun berarti dia kita hitung berarti yang bekerja adalah A, C, E. Nah, sekarang A berarti di sini tadi FA bergerak ke atas berarti plus ya, plus FA dikali LAB jarak A terhadap B, porosnya B. Nah, sekarang FC tadi di sini C pun juga bergerak searah berarti di sini plus FC LCB. E pun juga sama plus FE dikali LEB. Ingat di E
ini adalah membentuk sudut sin theta. Berarti di sini FA besarnya 10 dikali LAB. AB jaraknya adalah 5 cm, berarti dirubah ke meter 0,05. Nah, sekarang FC besarnya 20 Newton, ya berarti di sini 20. C terhadap B itu 5 cm, berarti 0,05. Nah, sekarang di sini FE adalah 10 Newton, tapi membentuk sudut. Jarak E terhadap B itu 15 cm, dirubah ke meter 0,15 dikali sin 30. Berarti di sini 10 dikali 0,05 adalah 0,5 dan 20 dikali 0,05 adalah 1. Nah, sekarang di sini 10 dikali 0,15 adalah 1,5, ya. 1,5 dikali di sini sin 30 adalah setengah. Berarti di sini adalah 0,5 ditambah 1. 1,5 dibagi 2 adalah 0,75. Berarti di sini 0,5 ditambah 1,5 ya. 1,5 ditambah 0,75 berarti di sini adalah 2,25 Newton meter. Di sini hasilnya plus, berarti arahnya adalah searah jarum jam ya. Berarti ketika titik porosnya ada di B, A ditarik ke atas, C ditarik ke bawah, dan E ditarik ke bawah, membuat batang ini hasil akhirnya adalah bergerak searah jarum jam. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan titik porosnya di C, titik porosnya di E, titik porosnya di D? Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan titik porosnya ada di C ya? Titik poros di C berarti yang bekerja adalah torsi di A sama torsi di E. Berarti di sini torsi C berarti torsi A ditambah torsi E. Nah, sekarang kita pindahkan lagi yang awalnya di B, sekarang pindah ke C ya. Ke titik C. Nah, sekarang C itu yang bekerja adalah A sama E. Kenapa B sama D tidak? Karena B dan D itu tidak ada gaya yang bekerja. Sekarang kalau titik porosnya di C, A ditarik ke atas, berarti batang ini bekerja searah jarum jam ya. Nah, jarak A terhadap C adalah AB BC, berarti 5, berarti 10 cm. Nah, sekarang yang E ditarik ke bawah ya. Yang E ditarik ke bawah. Tarik E ditarik ke bawah berarti sama. Di E pun juga searah jarum jam. Adapun untuk E terhadap C itu jaraknya adalah 10 cm. Berarti di sini sama ya. Berarti FA dikali LAC, jarak A terhadap C, ditambah FE dikali LEC dikali sin theta. FA besarnya adalah 10, LAC adalah 10 cm, berarti adalah 10 cm dibagi meter 0,1. FE adalah 10 Newton. Jarak E terhadap C adalah 10 cm, berarti 0,1 dikali sin 30. 10 dikali 0,1 adalah 1. Nah, 10 dikali 0,1 1, tapi dikali sin 30 adalah setengah. Berarti di sini 1 ditambah 0,5 1,5 Newton meter. Di sini masih plus, berarti searah jarum jam. Nah, bagaimana kalau misalkan torsi di D? Torsi D berarti A, C, E bekerja ya, tiga-tiganya. Berarti di sini torsi D adalah torsi A
ditambah torsi C ditambah torsi E. Sekarang kita pindah. Yang tadinya di C kita pindahkan ke D. Ke titik D, titik porosnya di D ya. Nah, sekarang yang A itu jarak dari D adalah 15 cm atau 0,15 meter. Titik porosnya di D. A ditarik ke atas membuat kotak ini searah jarum jam. Yang C berjarak 5 cm ditarik ke bawah. Ini porosnya di D, gayanya di C. Berarti kita tarik ke bawah ya. Tarik ke bawah. Nah, membuat kotak ini bergerak berlawanan arah dengan jarum jam. Berarti FC di sini adalah min. Nah, kalau E yang ditarik ke bawah. Nah, berarti membuat kotak ini bergerak searah jarum jam. Berarti dia plus. Tapi ingat, E itu membentuk sudut. Nah, berarti di sini adalah FA plus dikali LAD. Jarak A terhadap D. Sekarang FC adalah min FC dikali LCD. Dan di sini FE itu adalah plus FE dikali LED dikali sin theta. Nah, sekarang FA adalah 10 Newton. Jarak A terhadap D itu adalah 15 cm atau 0,15. Sekarang min FC min 20, LCD adalah 5 cm atau 0,05. Nah, sekarang FE adalah 10 Newton, terhadap D adalah 0,05 dikali sin 30. Berarti di sini 10 dikali 0,15 adalah 1,5. Min 20 dikali 0,05 adalah min 1 plus. Berarti di sini 10 dikali 0,05 adalah 1 ya. 0,5 ya. 10 dikali 0,05 adalah 0,5 dikali sin setengah sin 30 adalah 0,5. Berarti di sini 1,5 min 1 ditambah 0,5 dikali 0,5 adalah 0,25. 1,5 dikurangi 1 adalah 0,5 ditambah 0,25. Berarti di sini adalah 0,75 Newton meter. Tetap berarti di sini hasil akhirnya adalah plus. Berarti searah jarum jam. Nah, ini kalau misalkan titik porosnya ada di D. Bagaimana kalau misalkan titik porosnya ada di E? Nah, titik porosnya ada di E berarti di sini kita ubah ya jadi E. Titik porosnya ada di E, di ujung E ya. Nah, sekarang yang bekerja adalah A sama C. A ditarik ke atas. Ditarik ke atas. Berarti batang ini bergerak searah jarum jam. Nilainya FA-nya adalah positif. A terhadap E adalah 20 cm. Nah, sekarang C E. Sekarang C ditarik ke bawah dengan jarak 5 tambah 5 10 cm. C ditarik ke bawah. Batang ini bergerak berlawanan arah jarum jam. Berarti nilai FC kalau titik porosnya di E adalah min. Sini ya. Berarti di sini titik poros di E itu adalah torsi A ditambah torsi C. FA tadi FA adalah bergerak searah berarti plus.
FA dikali LAE ditambah, sedangkan C bergerak ke bawah, jadi min FC dikali LCE. FA 10 Newton. A terhadap E adalah 20 cm atau dirubah ke meter 0,2. FE di sini adalah 20, jadi min 20. C terhadap E di sini adalah 10 cm atau 0,1. Berarti di sini adalah 10 dikali 0,2 adalah 2. Ditambah min 20 dikali 0,1 adalah min 2. 2 dikurangi min 2 adalah 0. 0 artinya dia itu diam. Artinya kalau misalkan titik porosnya di E, yang A ditarik ke atas, yang C ditarik ke bawah, tarik menarik, jadi diam. A ke atas, C ke bawah, jadi tarik menarik, hasilnya 0 sama dengan, artinya adalah diam. Ini adalah bagaimana cara menggunakan alat peraga mengukur besar momen gaya. Bagaimana kalau misalkan kaitannya dengan mengukur besar gaya tegangan tali pada seutas tali yang menyangga batang dan beban. Di sini kita menggunakan batang yang dipasang 2 busur derajat ya, karena nanti akan berkaitan dengan talinya ditaruh di ujung atau di tengah-tengah. Bagaimana aplikasi atau penerapan dengan contoh soal? Kita ulas berikut ini.